Ya kita mengabdikan diri untuk negeri kan gitu. Bagaimana kita menolong sesama, bagaimana kita membantu masyarakat, bagaimana kita memanfaatkan diri sendiri, memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan bersama, seperti itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatunima. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini podcast Mansaru membawa kita ke suasana yang baru. Bagaimana tidak? Sekarang kita kita datang ke tempat area perkemahan dari siswa MAN 1 Bojonegoro. Tentunya pada kesempatan kali ini juga kita berhasil mewawancarai yakni salah satu atau pembina dari MAN 1 Bojonegoro sendiri, dari Pramuka MAN 1 Bojonegoro. Telah hadir bersama kita Kak Ahmad Sitkon Sakti Abadi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat, walafiat, baik. Baik. Kalau untuk pramuka itu awal-awalnya gimana? Harus salam pramuka gitu Kak ya? Kalau di pramuka, kalau nggak ada salam pramuka itu kayaknya kurang afdol ya Kak. Wah, kayak gitu. Coba dong Kak, kita ajak teman-teman dari podcast saya. Salam pramuka. Ini saya jawabnya gimana nih Kak? Meskipun saya sudah pakai baju pramuka kayak gini kan, yo belum tahu nih bagaimana, mungkin dari Sobat Mansaru juga belum tahu kalau semua ada salam pramuka kita jawabnya gimana gitu Kak. Kalau untuk salam pramuka biasanya teman-teman kalau di Jawa Timur sendiri dijawab dengan salam terus ditambah satu kali tepuk pramuka. Tapi kalau di nasional ya, cukup dengan jawab salam seperti itu. Karena kita di Jawa Timur maka ditambah dengan satu kali tepuk pramuka. Oke, kita ulang Kakak. Salam pramuka. Salam. Wah, tambah ilmu baru lagi aku. Berarti bisa setelah mengucapkan salam kalau di Jawa Timur itu dilanjutkan dengan tepuk pramuka gitu Kak. Satu kali tepuk pramuka. Satu kali ya. tepuk pramuka. Oke. Kak Sitkon, ini kan ada kegiatan dari siswa Mansaru sendiri nih. Ya. Kalau ini diselenggarakan dari, kalau nggak salah di Praman Sabo. Itu nama pramukanya atau bagaimana? Ya, sebenarnya dalam pramuka di MAN 1 Bojonegoro ambalannya namanya Kiai Haji Agus Salim untuk yang putra dan yang putri Cut Nyadin, karena di pramuka mengenal dengan sistem satuan terpisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi satuannya juga terpisah. Oh, gitu. Seperti itu. Untuk Praman Sabo itu hanya sebuah istilah singkatan saja dengan kepanjangan Pramuka MAN 1 Bojonegoro. Oh. Dan diabadikan jadi satu media sosial kita yang di Pramuka di Instagram. Di Instagramnya di Praman Sabo gitu. Ya. Oh. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri dibedakan ya, dari ada dua ambalan, yang satu dari Kiai Haji Agus Salim yang dan satu Cut Nyadin. Cut Nyadin. Oke. Oh ya nih Kak, seperti kita ketahui bersama kan ya, kalau dulu kita selama 2 tahun belakang kita kan terjadi masa pandemi kayak gitu. Apa sih Kak yang membedakan kegiatan hari ini dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya? Untuk kegiatan hari ini sama yang sebelumnya, di tahun-tahun kemarin ketika ada pandemi, kita fokusnya kegiatan kalau pandemi itu virtual. Kita kemah pun juga virtual. Kemah virtual bagaimana kita itu? virtual pakai Zoom meeting dan teman-teman bisa buat satu bivak atau tenda kecil di depan rumahnya untuk kita bareng-bareng masuk di Zoom, join di Zoom itu. Jadi dokumentasinya ya via virtual semua. Kemahnya di depan rumahnya masing-masing. Oh, pakai tenda masing-masing, berarti kreativitas. Kalau adanya sarung dipakai, sarung bisa. Ada ya mantel berarti. ponco ada. Ya, itu kreativitas mereka, karena di dalam pramuka itu kita sifatnya adalah pengembangan diri. Pengembangan diri. Iya. Kalau untuk kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kita fokuskan di satu camping ground di salah satu desa di Tuban, yaitu Maibit. Di sini sudah difasilitasi dan kita membuat tenda secara umum seperti biasa sebelum pandemi. Jadi kita ada beberapa tempat yang dipakai untuk didirikan tenda. Untuk kegiatannya sendiri apa aja sih yang ada di dalam kegiatan ini nih? Maksudnya ada kegiatan apa aja yang setelah disuguhkan oleh teman-teman dari pramuka sendiri?
Kegiatan kali ini kita fokusnya adalah pengenalan pramuka untuk kakak-kakak kelas 10 karena pesertanya kita adalah kelas 10. Pengenalan di mana dunia transisi antara penggalang dari SMP menuju ke MA di dunia penegak. Jadi itu perlu pengenalan, perlu kita kenalkan, perlu kita antarkan mereka. Karena dari pandemi sendiri, karena mereka juga kader-kadernya virtual semua. Iya. Dengan sekarang harus tatap muka, ada beberapa sentuhan khusus yang harus kita berikan pada mereka untuk menghadapi kegiatan yang normal kembali seperti itu, Kak. Berarti kembali ke kita mengenalkan untuk teman-teman kakak-kakak ya istilahnya untuk kakak-kakak sekarang itu dari dulunya kita via semuanya virtual kayak tadi hanya via foto dan juga Zoom dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung tatap muka. Tatap muka semua. Apa sih Kak namanya keluh kesahnya? Bukan keluh kesahnya sih, hal positif dan negatifnya kan pasti ada hal apa ya suka dukanya lah Kak. Suka dukanya dengan kegiatan ini tuh seperti apa sih Kak? Suka duka kegiatan ini kakak-kakak yang merasakan itu dari peserta, ada yang kadang masih ngeluh karena sudah terbiasa di zona nyaman mereka dengan dunia yang serba elektronik, serba ada, serba instan, dan sekarang harus berkecimpung di dunia yang butuh proses panjang. Itu masih ada kakak-kakak yang merasakan mungkin bisa mengeluh, bisa kok gini, tapi inilah proses seperti itu. Karena segala sesuatu itu harus melalui proses. Kalau tidak diajarkan dari dini, kakak-kakak nanti ketika sudah dewasa akan kebingungan ketika menghadapi kehidupan yang lebih real. Seperti itu. Berarti di sini juga kita belajar tentang kehidupan juga Kak ya. Terus sukanya tadi kan dukanya. Selama ini mereka saya rasa baik-baik saja dan sangat bahagia. Sangat bahagia. Karena nggak ada yang sedih, nggak ada yang berkeluh kesah. Mungkin ya 1-2 yang tadi saya katakan untuk mengeluh karena biasanya kaget kaget dengan situasi yang baru. Tapi yang lain saya rasa semua juga enjoy aja melakukan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin yang masih awam kan biar tahu ada apa sih di pramuka itu. Sebenarnya kalau kegiatan pramuka itu tidak sekedar tepuk nyanyi, tapi dari pramuka sendiri saya juga bisa mengelilingi Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke melalui kegiatan pelayaran Lingkar Nusantara 2013 dan 2014. Itu juga dari pramuka. Padahal orang itu menganggap wah Kak Sitkon itu pramuka, isinya kemah nyanyi tepuk, kemah nyanyi tepuk. Padahal dari pramuka saya tahu Sabang itu di mana, Merauke itu di mana, dan Raja Ampat di mana, itu semua tahu dari mana pramuka. Dan itu juga dibiayai oleh negara. Itu. Jadi nggak sekedar tepuk nyanyi aja kan gitu. Berarti Kak Sitkon bisa keliling Indonesia itu juga dari pramuka. Dan banyak kegiatan untuk kakak-kakak yang sifatnya juga kepelatihan, manajerial juga banyak, tergantung mau ikut atau tidak, itu aja. Oke. Berarti kalau dari program itu kakak bisa sampai ke keliling Indonesia. Di Man 1 Bojonegoro sendiri, saya pernah dengar bahwa dari siswa Man 1 Bojonegoro juga ada yang bisa sampai ke luar negeri nih. Oh iya. Nah, itu juga pada dari pramuka. Tahun 2018 ada kesempatan dari kami untuk peserta didik di Man 1 Bojonegoro melalui kegiatan Festival Wirakarya yang diadakan oleh Jawa Timur. Itu kita berhasil meraih golden medal atau istilahnya apa? Medali emas. Dan ada yang dapat medali emas itu rewardnya. Sebenarnya rewardnya itu diajak ke Thailand waktu itu untuk juga belajar di kepanduan yang ada di Thailand, karena di luar negeri pun juga ada pramuka istilahnya, cuma istilah bukan pramuka ya, tapi di sana adalah kepanduan seperti itu. Berarti dengan pramuka kita hanya tadi disebutkan oleh Kak Sitkon bahwa pramuka itu tidak hanya kemah, tepuk, nyanyi saja, tapi dengan pramuka juga kita bisa keliling Indonesia, bahkan bisa ke luar negeri juga Kak ya. Iya. Asalkan ada kemauan, kemampuan juga ditunjang dengan kesempatan yang ada. Nah, itu aja. Memanfaatkan kesempatan juga Kak ya. Karena tidak setiap waktu ada kesempatan itu.
Oke nih Kak, pada tahun ini kan untuk kegiatan perkemahan hari ini kan juga bertepatan dengan hari ulang tahun dari Pramuka sendiri. Ya. Untuk tahun ini tema Pramuka sendiri apa sih Kak untuk mengangkat hari ulang tahun Pramuka sendiri? Tema untuk kegiatan Pramuka atau tema HUT Pramuka yang ke-61 tahun 2022 ini adalah mengabdi tanpa batas. Kan? Mengabdi tanpa batas. Maksudnya? Ya, dalam artian untuk anggota Pramuka itu diharapkan bisa mengabdikan diri pada negeri secara global, terutama di lingkungan sekitar dan keluarga. Karena kita sebagai patriot, bahasanya kita adalah salah satu abdi negara, walaupun kita bukan seorang pegawai yang seperti dikatakan secara umum kalau abdi negara adalah seorang pegawai, tidak. Karena ya kita mengabdikan diri untuk negeri kan gitu. Bagaimana kita menolong sesama, bagaimana kita membantu masyarakat, bagaimana kita memanfaatkan diri sendiri, memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan bersama, seperti itu Kak. Dan pengabdian itu juga salah satu bentuk kegiatan yang banyak dilakukan dalam gerakan Pramuka. Seperti tadi kita ada peserta didik yang ribetnya sampai ke Thailand, itu kan kegiatannya sebenarnya wirakarya Kak. Wirakarya adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian di masyarakat selama kurang lebih waktu itu 1 minggu dengan membantu merenovasi beberapa fasilitas umum yang ada di waktu itu di desa Gunung Anyar kalau nggak salah tahun 2018 itu. Dan ada di akhir kegiatan pengabdian ada cerdas cermat, ada festivalnya, dan salah satu peserta didik kita berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan medali emas dan dapat riwet ke Thailand itu. Dan ada satu yang medali perak, riwetnya ke Bandung. Oh, jadi dua delegasi iya, kita ada yang dua masuk. siswa. Jadi medali emas dapat, medali perak juga dapat. Wah, luar biasa sekali. Di 2017 itu juga ada, itu kita cuma dapatnya ya sampai di medali perunggu. Sampai ke medali perunggu. Belum sampai ke emas. Belum, tapi setelah itu dibuktikan dengan adanya medali emas. Ya, karena kita evaluasi lah dari yang sudah ada untuk dikembangkan kan seperti itu. Wah. Jadi dari penjelasan dari Kak Sitkon ini semakin menerangkan bahwa ikut Pramuka itu loh sangat asik. Oh iya. Pramuka keren. Pramuka keren. Nah, terakhir nih Kak, untuk pesan-kesan buat teman-teman nih yang ada di podcast Mansaro, mungkin tentang Pramuka bagaimana dan lain sebagainya. Silakan Kak. Sini Kak. Jadi kakak-kakak, ketika di dunia Pramuka sendiri adalah wadah pendidikan non formal yang ada di Indonesia. Di sini kita diajarkan beberapa pendidikan-pendidikan yang sifatnya melalui proses-proses yang panjang. Dan itu untuk jangka panjang juga. Dan pendidikan itu kita juga mengenal namanya metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan. Dan kita melakukan semua kegiatan tidak terlepas dari itu. Baik untuk yang putra dan yang putri yang dikenal dengan satuan terpisah. Ada kode kehormatan gerakan pramuka. Dan itu tidak lepas dari semua kegiatan kita. Dan landasan kita ya kode kehormatan itu dan metode kepramukaan itu. Jadi insya Allah ketika kita berpacu pada dua itu, metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan, kegiatan kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan insya Allah ada pendidikan yang dapat diambil dari peserta didik, oleh peserta didik itu sendiri. Baik Kak Sitkon, terima kasih untuk kehadirannya di podcast Mansaro. Terima kasih Ya, juga sama-sama. telah diberikan kesempatan untuk kami tim dari podcast Mansaro untuk datang ke acara dari Pramuka sendiri. Terima kasih. Dan juga semoga tidak kapok untuk direpotkan seperti ini. Kita welcome kapanpun, insya Allah siap. Wah, luar biasa sekali. Oke, baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir dari perbincangan saya dengan Kak Sitkon Sakti Abadi, yaitu salah satu pembina pramuka dari MAN 1 Bojonegoro. Saya Azimatun Hikmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.